Halo pemirsa, salam sehat untuk kita semua. Jumpa lagi bersama saya Feza Aditya dalam program Teras Negeri. Program Teras Negeri ini dapat Anda saksikan di kanal YouTube Tempo.co. Tamu kita hari ini adalah Pejabat Bupati Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan, Bapak Syamsir Rahman. Assalamualaikum Bapak. Apa Waalaikumsalam kabar? warahmatullahi wabarakatuh. Kabar baik, sehat Alhamdulillah, selalu. semoga sehat selalu ya Pak ya. Amin. Luar Ya, biasa. Terima kasih Pak sudah mampir ke Tempo Pak. sama-sama. Ya. Baik. Sebelum berbincang dengan Bapak Syamsir, saya akan menyampaikan sekilas profil beliau. Bapak Syamsir dilantik menjadi pejabat Bupati Tanah Laut pada 20 September 2023. Sebelumnya, beliau mengemban tugas sebagai Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Kalimantan Selatan. Kabupaten Tanah Laut dikenal sebagai daerah penghasil padi, jagung, kelapa sawit, karet, dan beragam hasil perikanan. Dari sisi infrastruktur, Kabupaten Tanah Laut memiliki akses jalan yang terhubung dengan kota Banjarmasin dan ibu kota Provinsi Kalimantan Selatan, yakni kota Banjarbaru. Untuk mengetahui apa saja potensi dan strategi pembangunan Kabupaten Tanah Laut, mari kita berbincang dengan penjabat Bupati Tanah Laut, Bapak Syamsir Rahman. Luar biasa Pak tadi Ya. profil singkatnya. Baik Pak, Bapak Syamsir ini kita sedikit flashback saat Bapak dilantik ya menjadi penjabat Bupati Tanah Laut pada 20 September 2023 lalu. Nah, ketika itu Pak, boleh diceritakan apa sebetulnya cita-cita atau visi misi atau mungkin target yang ingin Bapak wujudkan di Kabupaten Tanah Laut? Silakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya sebagai pejabat karir dan profesional ditugaskan oleh Bapak Presiden dan Bapak Menteri Dalam Negeri, Bapak Tito Karnavian, serta dari Pak Gubernur untuk menjabat sebagai PJ Bupati Tanah Laut tentu tegak lurus apa yang diminta oleh pimpinan untuk menjalankan roda pemerintahan di Kabupaten Tanah Laut. Tidak ada keinginan sebenarnya saya ingin menjadi PJ Bupati, tapi kalau ditugaskan saya siap dan tahu apa yang harus langkah saya ambil melaksanakan tugas tersebut. Seperti kita ketahui, Tanah Laut ini adalah salah satu kabupaten dari berbagai kabupaten di kabupaten lainnya di Kalimantan Selatan. Dari 13 kabupaten tersebut, saya melihat Tanah Laut ini satu-satunya kabupaten yang lengkap. Ada tanah dan ada laut. Sementara kabupaten lainnya tidak ada, Pak. Oke. Ya, jadi potensi yang ada di tanahnya seperti juga kita ketahui, di situ ada sektor pertanian, ada perkebunan, ada perikanan, kemudian juga ada tambang batu bara dan lain-lain. Tapi saya melihat ke depannya itu yang berpotensi lebih banyak itu adalah sektor pertanian, sektor pariwisata dan perikanan kelautan. Kita tidak bisa beranggapan dan berharap terus dengan sektor tambang batu bara. Nah, jadi saya memvisikannya untuk Tanah Laut ke depan itu adalah tergantung kepada sektor pertanian dan sektor pariwisata. Karena beberapa objek pariwisata paling banyak dan paling dekat dikunjungi oleh kabupaten dan kota lain itu adalah Tanah Laut. Oke. Jadi secara tanah dan laut sama-sama punya potensi yang besar untuk menumbuhkan perekonomian. Betul. Paket komplit Pak, kalau boleh Paket kita komplit bilang ya. ya Tanah Laut ya. Dan ini kita syukuri. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah bahwa kita masih bisa di sisa-sisa sektor pembangunannya kita membudidayakan terutama sektor pertanian, perkebunan dan perikanan tersebut. Oke. Luar biasa sekali. Kemudian, seperti kita ketahui sekarang pemerintah kita sedang melaksanakan cetak sawah ya. Nah, cetak sawah ini dilakukan di Pulau Irian, kemudian Sumatera, dan nanti tahun 2025 itu di Kalimantan Selatan, termasuk Kabupaten Tanah Laut. Saya rasa apa yang diambil keputusan kebijakan atau keputusan yang diambil oleh Bapak Presiden terpilih Prabowo Subianto, Bapak Jokowi dan Bapak Prabowo Subianto ini adalah hal yang tepat. Kenapa? Karena sektor pangan ini menjadi sektor yang harus betul-betul tersedia ke depannya.
Sehingga Bapak Presiden sekarang, Bapak Jokowi, kemudian Pak Prabowo juga meminta kepada Menteri Pertanian Bapak Amran Sulaiman untuk mencetak sawah, ya, mencetak sawah baik di Pulau Irian, Sumatera maupun Kalimantan, khususnya Kalimantan Selatan. Dan ini adalah salah satu tiang atau penyangga pangan nasional nantinya. Karena kita butuh memberi makan, mengisi perut sebanyak 200 jiwa penduduk Indonesia ini bukan hal yang gampang. Dan ini pemikiran yang cemerlang yang harus kita dukung semuanya. Baik Pak Prabowo maupun Pak Menteri Amran Sulaiman. Juga tidak terlepas dari sektor profesional seperti kita yang ditugaskan sebagai aparatur sipil negara, kemudian gubernur, bupati, wali kota. Tapi saya juga melihat sektor swasta juga sekarang ikut berperan ambil alih seperti di Irian. Kita apresiasi sekali. Di sana sudah disiapkan ribuan ekskavator untuk cetak sawah yang dikelola oleh John Lynn Group, yang dimotori oleh Bapak Andri Haji Isam. Ini adalah kepedulian yang sangat luar biasa pihak swasta, tidak menghitung untung dan rugi beliau. Tapi beliau yang penting adalah ketersediaan pangan. Nah, kita sangat salut dan kita siap juga berjuang dan membantu bagaimana produksi pangan kita ini, terutama beras dulu saat ini, karena sektor luar tidak lagi membuka ekspornya. Thailand, Kamboja, Vietnam, dia untuk kebutuhan dia sendiri. Nah, kita akan mengembalikan swasembada. Kita dukung penuh apa yang diarahkan oleh Bapak Menteri Amran Sulaiman, Menteri Pertanian. Tidak hanya kita mengejar produksi, tapi bagaimana hilirisasinya, bagaimana kita mempaparkan teknologinya, kemudian menggunakan mesinnya. Nah, ini harus dipahami sambil menimbulkan petani-petani muda nantinya. Untuk Kalimantan Selatan, Kalimantan Selatan itu pada pelaksanaan saat sekarang, sebelum kita cetak sawah, Bapak Menteri Pertanian sudah memberikan instruksi untuk 46.000 hektar di Kalimantan Selatan. Dan capaiannya sekarang adalah kita sudah 85% kita selesaikan. Selain kita siapkan infrastruktur, membangun bendungan, kemudian memperbaiki pintu air, jembatan, dan lain-lain. Kemudian pompanisasi. Jadi cerdas sekali, cemerlang sekali pemikiran Pak Menteri Pertanian bahwa pada saat kita seperti kekurangan, kita gunakan pompanisasi. 23.000 pompanisasi yang diserahkan ke Kalimantan Selatan, 21.000 sudah kami operasionalkan. Nah, jadi kelompok-kelompok tani itu sudah bantuannya sudah kita turunkan semua. Nah, kita turun ke bawah lagi ke Kabupaten Tanah Laut. Nah, Kabupaten Tanah Laut itu mendapatkan porsi sebanyak 16.000 hektar untuk optimasi lahan. 10.000 hektar sudah clear, 6.000 hektar sedang kita garap. Nah, kita tidak bisa sendiri, kita juga dengan pihak swasta. Nah, pompanisasi udah clear semuanya. Nah, jadi kita manfaatkan beberapa kabupaten yang potensial penyangga pangan di Kalimantan Selatan, Batola, Tanah Laut, Kabupaten Banjar. Kita bersama-sama dengan beberapa dirjen selalu berada di lapangan. Pak Menteri menginstruksikan selalu dan laporan tiap hari. Tidak mengenal Sabtu, Minggu, hari libur harus ada di lapangan. Nah, ini membangkitkan energi kita, membangkitkan semangat kita. Pangan ini, itu yang bisa menggerakkan itu adalah petani sendiri. Petani itu pahlawan pangan. Betul Pak. Petani itu pahlawan negeri. Tidak ada yang semulia hati petani untuk melaksanakan ini. Nah, lalu bagaimana caranya? Pak Menteri minta yang 1 kali tanam menjadi 2 kali tanam. Yang 2 kali tanam menjadi 3 kali tanam. Bagaimana di Tanah Laut? Di Tanah Laut sudah rata-rata 2 kali tanam. Sekarang sudah 3 kali tanam. Nah, inilah yang kita dorong. Saya ditugaskan oleh Pak Menteri Dalam Negeri, Pak Gubernur, karena saya adalah Kepala Dinas Pertanian, ditempatkan pada lokasi kabupaten yang sektor pertanian. Selain padi, jagung, kedelai, hortikultura, itulah potensi yang harus kita manfaatkan. Kalau kita kaitkan lagi, kita harus siap menyuplai kebutuhan ibu kota Nusantara. Itu ada di Kalimantan Selatan. Yang sekarang untuk produksi padi hanya Kalimantan Selatan yang surplus. Kaltim minus, Kalbar minus, Kaltar minus. Nah, jadi kita satu-satunya yang
support nanti Kalimantan Timur untuk ibu kota negara. Nah, memang tidak ada yang sempurna. Pasti ada permasalahan. Sekarang kalau orang yang berteriak bahwa pupuk subsidi susah, nah, kan begitu kan? Ya. Itu mungkin karena sasarannya. Oke. Nah, kemudian juga kebutuhannya, negara sedang kesusahan uang. Jadi, tapi pelan-pelan dikurangi supaya petani tidak tergantung kepada pupuk terus. Ya. Nah, kemudian ada juga mungkin pupuk yang salah sasaran. Nah, yang pupuk bersubsidi untuk kebutuhan pangan tapi larinya ke lain. Oke. Nah, ini kan sudah ada tugasnya, ada Satgas Pangan dan Iya. lain-lain. Nah, Pak Menteri udah tegas tuh. Kalau memang ada yang main-main, saya tutup kata beliau, saya sikat. Nah, itu kami sangat mensupport sekali. Kemudian yang lainnya, pada saat kita panen, biasanya harga turun. Nah, ini juga jadi kendala. Nah, ini harus ada kebersamaan antara pemerintah daerah, kabupaten yang satu dengan kabupaten yang lain. Kita harus siapkan subsidi. Kalau misalkan harga gabah itu 7.000, kemudian para tengkulak membeli 5.000, subsidi oleh pemerintah daerah Rp2.000 atau pemerintah daerah yang membeli gabah tersebut. Kita siapkan gudangnya. Nah, jadi petani akan bersemangat. Kalau tidak kita intervensi seperti itu, petani akan selalu menderita. Dia apa daya, dia kerjanya hanya bisa menjadi petani. Dan dia tidak bisa menjual kemana selain tengkulak. Nah, kemudian infrastrukturnya, Pak Menteri sudah mengarahkan, Pak Gubernur Kalimantan Selatan, Sabirino sudah mengarahkan, buat jalur-jalur seperti jalan usaha tani perbaiki semua. Kalau di tanah laut, kita siapkan alokasinya. Perbaikan infrastruktur jalan usaha tani. Kita siapkan untuk menjemur padinya. Kita siapkan gudangnya. Itu sebenarnya intervensi dari pemerintah daerah. Nah, begitu, Pak. Berarti sebetulnya kompleks juga ya Pak ya dalam membangun tadi ya potensi tanah dan yang lainnya gitu ya. Betul. Jadi sebenarnya kita ini kan tiap hari butuh makan. Betul. Butuh pangan. Sampai hari kiamat kita butuh pangan. Kita sebenarnya tidak membutuhkan prioritas yang lain. Iya. Nah, ini belum kita naiknya nanti pangan yang bergizi. Ya. Berarti kan kita menyiapkan padi nutrisi. Ya. Ya kan, padi yang benar-benar bisa mengandung unsur pangan dan gizi yang berkualitas. Betul. Nah, itu belum. Nah, jadi ini Bapak Presiden, baik Pak Jokowi, nanti dilanjutkan oleh Pak Prabowo. Nah, diaplikasikan oleh Pak Menteri Pertanian Amran Sulaiman secara inklusif, semuanya dari hulu sampai hilir harus siap. Nah, jadi di bawah Menko Perekonomian mengkoordinir nanti Badan Pangan, kemudian mengkoordinir Badan Gizi, Kementerian Pertanian. Ini duduk satu meja, tidak bisa lepas. Nah, kemudian dengan Menteri Kesehatan dan lain. Nah, di bawah ke kabupaten begitu juga kita. Nah, kita harus sinkronkan semua agar angka stunting tidak tinggi. Nah, itu kan. Nah, karena kebutuhan ke depan anak-anak bangsa harus bersaing. Betul. Generasi muda harus punya kualitas. Nah, kalau punya berkualitas berarti berdaya saing. Kalau berdaya saing kita menjadi pemenang. Kalau kita menjadi pemenang berarti negeri ini bisa jadi aman. Nah, begitu sebenarnya tancap gas landingnya yang diinginkan. Jadi visinya ke sana ya Pak. Visinya ke sana. Ya kami sebagai PJ Bupati, saya juga memikirkan konsep-konsep yang seperti itu. Bagaimana mengarahkan. Kita tidak mengenal waktu, siang maupun malam kita siap terus. Ya. Nah, dan ini kami apresiasi sekali dan kami siap bekerja keras untuk bagaimana melihat para nelayan kita, para petani kita untuk dia bisa mengolah lahannya lebih bagus daripada yang sebelumnya. Jangan biarkan air mata petani menetes sendiri. Kita yang sambut air matanya. Agar kita bisa bekerja membantu dia semaksimal mungkin. Karena mereka punya hak untuk hidup di negeri ini. Mereka punya hak untuk bisa lebih baik daripada yang terdahulu. Dan anak-anaknya bisa lebih bagus dan lebih bagus daripada dia lagi. Itu yang kita inginkan ke depannya. Luar biasa sekali, Mas Syamsir. Luar biasa. Selanjutnya Pak, ini selama hampir 1 tahun lah Pak ya, menjadi pejabat Bupati Tanah Laut. Apa saja Pak cita-cita yang mungkin sudah Bapak wujudkan atau mungkin dalam program prioritas ini ada yang ingin Bapak lebih tekankan lagi? Baik, saya diminta 10 program prioritas. Untuk melaksanakan roda pemerintahan di Kabupaten Tanah Laut seperti yang diminta oleh Bapak Menteri Dalam Negeri. Dan saya merasa bahwa dengan 10 program prioritas, yaitu pertama inflasi.
Nah, inflasi jangan sampai tidak terkendali, dan alhamdulillah untuk Kabupaten Tanah Lot inflasi kita di 10 bulan terakhir kita selalu masuk 10 besar terendah se-Indonesia. Kita pernah peringkat 3, pernah peringkat 8, pernah peringkat 7, pernah peringkat 5. Ya. Nah, ini dan angkanya di bawah angka nasional dan angka provinsi. Ini upaya yang kami lakukan sesuai arahan dari Pak Menteri Dalam Negeri. Nah, yaitu caranya dengan melaksanakan kegiatan turun ke desa. Ya. Turdes bersama-sama dengan Kepala SKPD, kemudian kita memberikan kepada para rakyat harga-harga itu kita subsidi dengan bantuan tidak terduga BTT kita pakai. Nah, kita juga berkoordinasi dengan BPK dan BPKP boleh menggunakan itu. Misalkan ya, harga gula 15.000, kita subsidi 3.000. Oke. Jadi 12.000. Nah, jadi tidak lebih dari harga pasar, bahkan turun dari harga pasar. Ya. Nah, itu kami laksanakan di Tanah Lot sebanyak 83 kali. Oke. 83 kali semasa jabatan saya ini, tidak ada se-Indonesia yang lebih banyak daripada kami 83 kali. Ya. Nah, ini saya programkan. Makanya angka inflasi kita terendah. Kemudian angka stunting kita turun. Karena setiap kali kita turun ke desa, itu kita lakukan pemberian susu. Nah, kemudian vitamin. Nah, kemudian pemberian telur. Nah, jadi anak-anak yang bergizi kita berikan semua. Ya. Berapa anak yang di desa itu ada, kita berikan subsidinya. Nah, dan susunya itu untuk 3 bulan. Oke. Nah, ini kita ambilkan dari Dinas Kesehatan. Jadi semuanya masuk yang disebut dengan bertemu dengan para rakyat dan petani. Oke. Nah, ini konsep ini kami pakai, alhamdulillah ini membawa kita menjadi finalis untuk PJ Bupati terbaik se-Indonesia. Oke. Untuk bidang. Kemudian beberapa infrastruktur lainnya kita coba benahi jalan usaha tani Ya. agar mempermudah angkutan. Nah, dan ini juga membantu harga yang tadinya bisa turun, orang yang membeli bisa harga naik. Orang kan bilang begini, kami nggak bisa masuk ke sana karena jalannya rusak. Kecuali jalannya bagus, kami bisa menaikkan harga. Betul juga, kita perbaiki infrastruktur itu. Nah, kemudian kita siapkan gudang-gudang tani. Oke. Nah, kemudian juga kita perbaiki mengentaskan kemiskinan, bedah rumah. Tahun ini bedah rumah kita hampir 600 rumah yang kita bedah. Rumah yang atapnya jebol, lantainya rusak, dindingnya hanya kardus dan lainnya, kita bedah rumahnya. Nah, dan ini kurang lebih sudah 300 yang selesai. Nah, ini upaya kita untuk membangkitkan hidup rakyat. Ya. Yang tadinya rakyat hanya kedinginan, malam hari tidak bisa apa-apa, hujan menetes dari atapnya, nah hari ini dia bisa tidur nyenyak. Paling tidak dia mimpi indah malam itu. Ya. Untuk bagaimana dia merasakan hasil pembangunan yang kita rasakan. Nah, ini upaya-upaya yang kami lakukan. Kemudian infrastruktur lainnya yang kita perbaiki, yaitu membangun puskesmas kita perbaiki, sekolah-sekolah anak-anak juga kita perbaiki. Ya. Saya tidak mau ada atapnya yang mau runtuh, semuanya kita perbaiki dengan supaya antara studi belajar dan mengajar mereka berlangsung dengan nyaman. Banyak hal-hal lain yang harus kita perbaiki, termasuk bagaimana kita membangkitkan semangat rakyat bahwa mereka hidup di Indonesia, hidup di buminya tanah laut itu nyaman dan damai. Itu kuncinya. Itu kuncinya, Itu nyaman dan kuncinya, damai. nyaman Ya. dan Tetap damai. meningkatkan semangat Oke. juang untuk tetap Kemudian bertahan. investasi kita coba mendatangkan lagi. Nah, bagaimana hari ini akan ada dibangun tambak udang modern Oke. di sisir pantai dengan nilai 500 miliar, kerjasama dengan Menteri Kelautan dan Perikanan. Insya Allah nanti dalam Pak Presiden baru, Pak Prabowo akan meresmikan di sana. Kami minta Pak Presiden, kita akan bangun tambak udang modern. Nah, kami berharap Bapak Presiden bisa meresmikan yang terbesar se-Indonesia. Ya. Nah, ini adalah upaya-upaya yang kita lakukan. Kalau kita tidak membuka karpet merah untuk investasi, masyarakat tetap begini saja. Dengan adanya tambak udang itu, nanti di situ akan ada hotel, akan ada warung-warung, akan ada rumah makan. Berarti kan perekonomian akan lebih meningkat. Kemudian sekarang baru saja saya resmikan rumah sakit baru lagi. Nah, di situ juga akan meningkatkan pelayanan. Nah, kita akan mau pelayanan publik semuanya untuk rakyat. Nah, apa yang kita cari? Hidup ini. Sisanya ini adalah untuk perjuangan saja. Kita cari amal saja. Apa yang bisa kita lakukan, kita lakukan. Berhitungnya nanti di akhirat, bukan sekarang. Luar biasa sekali. Ini value yang amat sangat mahal yang Bapak sampaikan di kesempatan kita berbincang pada hari ini. Nah, Pak,
Tentunya Pak, tadi kan Bapak sudah bicara banyak sekali inisiatif-inisiatif, lalu kemudian gerakan-gerakan yang pada akhirnya itu bisa menumbuhkan semangat rakyat untuk tetap majulah seperti itu ya Ya, Pak ya, dari segi ekonomi, infrastruktur dan lain sebagainya. Nah Pak, mungkin bisa sedikit diceritakan tantangan terbesar Bapak yang Bapak alami selama menjadi PJ, baik. apa yang bisa Bapak ceritakan? Sebenarnya tantangan yang paling besar dalam saya menjalankan tugas saya sebagai PJ Bupati, bagaimana saya mengalahkan perasaan saya sendiri. Oke, apa itu Pak? Satu, ketika saya masuk menjadi PJ Bupati di daerah tersebut, saya melihat antara keinginan dan mewujudkan hati saya dengan itu tidak semudah membalik telapak tangan. Oke. Ada proses yang harus saya lakukan. Dan itu saya hitung, mungkinkah saya bisa menyelesaikan dalam 1 tahun untuk mewujudkan ini. Saya bekerja saja. Saya tidak tahu seberapa persen yang saya raih. Contoh saja, bagaimana saya harus mengabulkan sebuah jalan yang dikehendaki oleh rakyat untuk dia bisa lewat bebas. Karena ada benturan dengan pihak perusahaan yang selama 20 tahun tidak bisa selesai. Saya berdoa saja, saya bekerja saya masuk ke Jakarta menghubungi BUMN, menghubungi Menteri BUMN, dan semuanya ternyata bisa selesai dalam 6 bulan saya wujudkan. Menangis rakyat saya, karena bisa saya wujudkan dalam 6 bulan. Dan saya sendiri tidak yakin bahwa saya bisa melakukan itu. Ternyata dengan menggabungkan semua komponen, Forkopimda, Forum Komunikasi Pimpinan Daerah, alim ulama, saya minta doa, terkabul. Dan sudah keluar bahwa jalan itu milik rakyat. Yang selama ini dia memutar sebanyak hampir 40 kilo ke ibu kota. Hari dia hanya bisa lewat 7 kilo. Dengan jalan yang berdebu 40 kilo, anak-anak yang sekolah pagi bajunya kuning, bajunya putih menjadi kuning, kepalanya yang rambutnya hitam menjadi berdebu, hari ini dia bisa senyum. Nah, ini upaya yang saya lakukan. Kemudian yang berikutnya, saya tidak pernah memikirkan bahwa apa yang saya lakukan itu adalah dinilai orang-orang lain. Nah, ternyata beberapa penghargaan yang diraih sampai hari 26 penghargaan selama setahun. Nah, baik dari kementerian, kemudian dari pihak swasta, semuanya ada yang dari Kementerian Perhubungan, dari Kementerian Dalam Negeri, kemudian Kementerian LHK, banyak infrastruktur 26 itu saya persembahkan untuk rakyat tanah laut. Bukan untuk pribadi saya. Saya tidak pernah minta nilai. Saya tidak pernah minta sampai Adipura yang selama 5 tahun tidak pernah diraih, kembali saya raih kembali. Semua adalah atas perjuangan para kawan-kawan pasukan kuning pembersih semuanya. Dan saya berangkatkan mereka untuk ziarah ke Wali Songo, semuanya yang sebanyak 100 itu. Bentuk penghargaan kami Kabupaten Tanah Laut ketika dia subuh bangun membersihkan jalan, ketika dia memotong rumput semuanya, itu saya berikan penghargaan untuk mereka. Apa yang saya raih, sampai kapan saya bisa berbakti, saya tidak mempunyai apapun yang saya inginkan, tidak. Saya hanya berpikir saya akan berbakti untuk negeri ini, untuk tanah laut, untuk rakyat, untuk petani, sampai akhir menutup mata saya. Oke, itu niat Bapak sebagai Itu saya. mengabdi untuk rakyat Mengabdi untuk rakyat, tidak ada. dan lillahi ta'ala. Lillahi ta'ala. Luar tidak biasa ada. sekali. Nah Pak, ini menarik sekali Pak. Sebagai pejabat provinsi Kalimantan Selatan, ini kan bagaimana sebetulnya Bapak memandang ya sejak awal potensi tadi Kabupaten Tanah Laut ini, termasuk dari mungkin SDM-nya, Ya. pertanian, pangan dan lain-lain. Apa sebetulnya yang Bapak pikirkan ketika Bapak pertama kali ditugaskan menjadi seorang PJ Bupati Tanah Laut? Baik, ketika saya pertama kali turun, bahwa Tanah Laut itu adalah suatu kabupaten yang mempunyai potensi yang luas. Ya. Saya memotoknya sampai seberapa banyak yang bisa dinikmati atau dimanfaatkan oleh rakyatnya. Itu pertama kali. Oke. Ada semboyan yang dulu sebutnya kota ditata, desa dibina. Ya. Sekarang saya balik. Desa dibina, kota ditata. Di situ ada yang disebut dengan kalau malam hari seperti Malioboro-nya, Oke. Tanah Laut. Jadi mereka ngumpul semua. Saya bentuk-bentuk desterian, lampu yang sepanjang jalannya melingkar. Di situ tempat mereka curah, mereka tempat bisa berdiskusi. Pagi hari ada car free day-nya. Nah, di situ juga kita siapkan untuk cek kesehatan. Musik ada di situ semuanya.
disitulah tumpah rakyat untuk masuk. Mereka seperti punya harapan baru. Mereka punya keinginan baru yang bisa dituangkan. Nah, saya hanya mengantarkan sebagai PJ Bupati. Selanjutnya nanti akan diteruskan apakah dipakai atau tidak oleh Bupati terpilih akan datang. Tugas saya kan diminta oleh Bapak Menteri Dalam Negeri, salah satunya adalah mensukseskan pemilihan kepala daerah. Saya harus netralitas. Nah, siapapun yang terpilih, saya akan nanti serah terima jabatan. Inilah pekerjaan kami dalam 1 tahun. Nah, nanti bisa dilanjutkan sesuai dengan visi dan misi. Mana yang kurang mungkin bisa disempurnakan, yang tidak bagus jangan dipakai, ditinggal saja. Ya. Nah, jadi pertama kali saya datang, visi saya pertama kali adalah melihat potensi apa yang harus kita kembangkan, kita naikkan. Nah, alhamdulillah ternyata naik semuanya. Nah, seperti yang saya sebutkan tadi, terkait dengan inflasi, stunting, angka kemiskinan atau angka pengangguran, itu turun semua. Tidak ada yang ini. Kemudian pendapatan naik semua. Sekarang pendapatan kita pada 3 bulan terakhir ini kita terbaik se-Indonesia. Oke. Ya, jadi itu salah satu ukurannya. APBD kita 2,7 triliun. Nah, nanti saya sebenarnya ingin membenahi atau ingin menyempurnakan bagaimana sumber daya manusia di aparatur sipil negara. Nah, cuman kan terlalu panjang birokrasinya. Kalau kita melakukan pembenahan pengisian jabatan kosong saja, harus ke Komisi ASN, kemudian harus ke BKN, kemudian nanti minta persetujuan Kementerian Dalam Negeri. Nah, ini sebenarnya tujuannya untuk selektif. Ya, agar bisa betul-betul sebagai PJ itu selektif untuk memilih. Nah, namun waktunya itu panjang, jadi jabatan kosongnya jadi lebih lama lagi. Nah, jadi sebenarnya ini salah satu pekerjaan yang sedikit menghambat. Nah, kemudian kita ciptakan talenta untuk pegawai yang betul-betul bersaing secara profesional, bukan karena keinginan seseorang atau karena dia mau jabatan tidak melihat kemampuan dia. Nah, kita lakukan asesmen. Nah, kita lakukan, bahkan saya lakukan wawancara langsung dengan saya. Orang ini punya kemampuan nggak setelah terpilih asesmen. Nah, itu saya lakukan sendiri. Tidak ada jual beli jabatan apapun. Semuanya clear kita lakukan. Oke, jadi betul-betul terverifikasi ya Pak, antara skill dan kebutuhan yang jadi antara skill dan kebutuhan, nah itu betul-betul dia mempunyai kemampuan. Saya bilang, kalau memang tidak mampu, mundur saja. Oke. Kenapa harus kita paksakan? Ya kan? Betul, karena kita dibayar oleh negara. Ya. Ada gaji, ada tunjangan, ada uang perjalanan, kurang apa lagi kita lakukan. Tapi apa yang kita berikan untuk negara, apa yang kita berikan untuk tanah laut, itu harus kita pikirkan. Ini yang harus ada masuk di hati kita. Kesadaran itu yang harus dibangun. Kesadaran yang harus kita bangun. Luar biasa sekali. Nah, ini Pak, tadi kita bicara soal kemajuan atau keberhasilan Bapak dalam menekan tadi angka stunting, lalu kemudian yang lain-lain. Nah, saya ingin beralih ke apa saja sebetulnya bentuk kolaborasi nih Pak, yang dapat dibangun antara tentunya dari pemerintah pusat, daerah, provinsi, kabupaten, terutama di Kabupaten Tanah Laut, yang erat kaitannya dengan tadi Pak, bidang pertanian dan mungkin kelautan dan pangan tadi. Apa Pak yang kira-kira bisa di... Jadi begini, kita pemerintah daerah ini ujung tombak. Kalau di atas, contoh kementerian atau pemerintah pusat itu regulasi. Oke. Kemudian ke provinsi turun, itu masih bersifat regulasi. Yang punya wilayah, yang punya lokasi itu kabupaten kota. Antara regulasi sampai dengan pelaksana di bawah harusnya jangan sampai jeda waktunya terlalu lama. Oke. Regulasi untuk 2025 aplikasinya Januari sudah jalan. Karena dalam pemeriksaan mulai Januari sampai Desember. Nah, setelah itu rencana turun, paling tidak Juklak, Juknis semuanya itu harus turun di tahun 2024 Desember. Sementara kita masih disibukkan bagaimana merapikan anggaran yang di 2024. Nah, nanti pada saat masuk ke 2025 kita masih ada Juklak belum turun, Juknis belum turun. Nah, kalaulah turun, revisi lagi. Revisinya boleh 1 kali, jangan sampai 4-5 kali. Karena ini akan kita terapkan langsung ke rakyat dan petani. Kalau juklaknya berubah-ubah, nah kita di daerah yang pusing ngurusinnya. Itu ya. Nah, kemudian
ada sarana prasarana. Kalau sektor pertanian itu tidak mengenal waktu, dia ada batasan. Kalau dia saat ini olah tanah, dia olah tanah. Nanti pada musim dia tanam, dia musim tanam. Pada saat dia memupuk, itulah berikan pupuk. Jangan pada saat itu pupuk datang, tapi musimnya sudah lewat. Ya. Percuma, itulah yang larinya pupuk lain. Oke. Bilang petani nggak bisa lagi Pak, udah lewat pupuk nih, karena umurnya udah lewat. Nah itu kan salah satu. Nah, jadi kita persiapkan itu pertahapannya sudah jelas. Nah ini jeda waktu antara yang ini dan turun ke daerah harus lebih awal daripada yang kita program laksanakan. Jadi harus ada persiapan yang cukup matang ya Pak ya, Betul. supaya Kalau provinsi dia meneruskan saja. oke. Kemudian persetujuan gubernur menyiapkan misalkan berapa luasan, kesehatan berapa. Pak Gubernur begitu saja mengindikannya. Karena kita boleh ke Pak Gubernur karena gubernur adalah wakil presiden di daerah kan. Nah, tapi ujung tombaknya tetap di kita. Kalau ada masalah pasti di ujung tombak ini akan menyelesaikannya. Oke. Kalau ada masalah terhadap di lapangan, kadang tidak bisa diselesaikan dengan di atas meja. Penyelesaiannya pun ada di lapangan. Iya. Nah, yang tahu persis itu orang lapangan. Nah, ini beda. Kepala di lapangan beda dengan kepala di pusat dengan kepala di atas meja. Iya, iya. Nah, saya pahami itu. Oh, berarti ini penyelesaiannya begini. Nggak bisa kalau nggak ketemu dengan ininya. Bagaimana? Setuju? Konsepnya begini kita selesaikan? Oke. Nah, jadi sebagai PJ Bupati itu tidak gampang. Hari ini PJ Bupati lebih sulit dari Bupati Definitif. Kenapa? Kita 3 bulan sekali dievaluasi. Kalau Bupati Definitif, Wali Kota Definitif tidak ada dievaluasi. Jadi saya sangat terima kasih Kementerian Dalam Negeri, Pak Tito melaksanakan hal seperti ini, mengawasi lewat Irjen, lewat Pak Tomsi, Sekjen, mengawasi 3 bulan ini. Bagaimana? Ukurannya berhasil nggak? Wah, itu sangat bagus sekali. Saran saya, Bupati terpilih nanti minimal paling tidak 6 bulan sekali dia dievaluasi. Evaluasi ya. Nah sekarang evaluasinya di mana kalau Bupati Wali Kota terpilih? Nggak ada yang mengevaluasi. Kalau stuntingnya tinggi ya tinggi. Angka inflasinya tidak bagus ya dibiarkan terus saja. Oke. Betul kan? Ya, Nah jadi kewenangan ini sebaiknya saran saya tapi dilakukan dengan penelitian. Kemendagri sudah mulai arah ke sana itu sangat bagus sekali. Terima kasih Pak Mendagri. Oke, jadi perlu ada evaluasi juga ya Pak Betul, ya, harus ada evaluasi. Iya, betul. Kalau gubernur nggak apa-apa, tapi kalau kalau bupati wali kota harus lakukan itu. Oke, karena sering di lapangan tadi. Sering. Nah, baik Pak. Ini saya penasaran juga nih Pak. Tadi kan potensi pertanian, lalu kemudian apa mungkin juga kelautannya juga cukup tinggi. Sebetulnya ada berapa Pak jumlah petani dan mungkin nelayan di Kabupaten Tanah Laut dan nah ini menarik. Bagaimana cara untuk menggandeng mereka untuk bersama-sama tadi Ya. mendongkrak nilai produksi pertaniannya, lalu kemudian perikanannya untuk akhirnya kita bisa tadi ketahanan pangan kita bisa lebih kuat begitu. Baik. Apa yang bisa ceritakan Baik, Pak? kalau petani di Kabupaten Tanah Laut saja itu kurang lebih 100.000 lebih orang. Oke. Dari 300.000 ya. Nah, kemudian untuk nelayan itu kurang lebih ada sekitar 50.000. Nah, untuk bagaimana mendongkrak petani untuk dia semangat menanam, yang pertama kepercayaan terhadap petani itu ada di kita pertama kali kita datang. Oke. Nah, saya tahu petani itu butuh apa. Sebelum dia bicara, kita tahu di matanya dia butuh pupuk. Sebelum kita bicara, dia butuh bagaimana pengairan bisa masuk ke areal dia. Berarti kita siapkan dong infrastrukturnya. Saya tanya, sungainya di mana? Sawah ini kok bisa kering? Di sana Pak, berapa kilo? Nah itu kan, 2 kilo Pak. Nah, berarti kita mengukur. Pompanisasi harus kita pasang. Selangnya harus panjang. Agar mereka bisa mendapatkan air. Tanpa air, padi tidak akan hidup. Ya. Sama seperti manusia, tanpa air kita tidak bisa apa-apa. Itu kita buka. Saluran irigasinya kita buatkan. Saluran tersier, saluran sekunder, saluran cacingnya. Nah ini kita siapkan. Nah, inilah yang sekarang sedang diperbaiki oleh Bapak Menteri Pertanian yang turun ke lapangan-lapangan semua. Nah, kemudian pompanisasi diberikan. Pompanisasi pernah diberikan, tapi kan berpuluh tahun yang lewat. Ya, Hancur, enggak mungkin, ya kan? Nah,
Ketika petani itu dia melihat padinya tumbuh saja subur karena ada air, dia sudah bergairah, dia sudah gembira. Dia akan tersenyum apabila sudah mengurai padinya. Dan dia akan bahagia setelah dia bisa mengatam atau menghasilkan padinya. Itu saja sebenarnya. Ya. Jadi murni petani itu, nalurinya dia sebagai petani. Nah, kita mau nggak merawat itu? Nggak ada kan? Nah, karena bukan fungsi kita. Nah, oke, petani juga tidak pernah dia memikirkan kemana padi ini saya bawa. Setelah dia produksi, dia ketam atau dia giling, berasnya sebagian dia jual, sebagian dia makan, sebagian dia simpan. Yang dijual dia tidak pernah memikirkan padinya tuh kemana, siapa yang memakannya. Nah, bisa jadi dimakan alim ulama. Ketika dimakan alim ulama, di bawah sholat Allahu Akbar, petani tadi dapat pahala. Ketika ada orang yang umroh, ketika ada orang yang naik haji, berasnya dibawa ke Mekah sana, kemudian dimasak dan dimakan orang yang melaksanakan umrah dan haji, dibawa tawaf, labbaik Allahumma labbaik la syarika lak labbaik, petaninya pun dapat pahala. Di balik petani dapat pahala, penyuluh dapat pahala, camatnya juga dapat pahala di situ, bupatinya juga dapat pahala. Ya. Benar kan? Betul. Nah, petani tidak tahu kemana berasnya dan dia tidak pernah memikirkan. Yang dia pikirkan di balik itu apa? Aku bisa tanam lagi nggak? Itu kita jaga lagi, kita kawal lagi lewat penyuluh-penyuluh kita. Kawal lagi, Pak Tani, ini masih ada air. Ayo kita tanam lagi. Nah, jangan berhenti satu kali, harus 2 kali. Nah, tanam lagi 2 kali. Nah, akhirnya dia bisa menyekolahkan anaknya. Nah, biaya sekolah tidak ada yang gratis sekarang. Oke, tidak bayar SPP, tapi kan pulsa, buku, kan tetap beli. Nah, jadi itulah petani itu. Tapi kalau dia gagal, siapa yang datang ke tempat dia? Tidak ada satu orang pun yang gagal. Hanya petani suami dan istrinya yang jaga. Aduh, mamanya kita gagal lagi hari ini. Bagaimana anak kita yang kos di sana kita mengirim? Saya pernah dengar itu. Jadi kalau banyak orang yang bercerita tentang sektor pertanian, itu pernahkah dia ngasih pupuk 1 cangkir saja untuk petani? Saya tidak yakin dia akan kasih pupuk. Membantu petani enggak, dia hanya bisa mencemooh saja. Itu kalau petani gagal. Tapi kalau gagal harus kita dampingi, penyuluh harus masuk. Hai penyuluh, penyuluh kasihan juga sekarang. Penyuluh sumber daya manusianya yang pensiun tidak ada gantinya. 1 wilayah 3 desa. Jadi 1 penyuluh 3 desa ke sana kemari, dia kasihan juga. Jadi saya mohon kepada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara, ditambah Pak penyuluh. Jangan guru, jangan tenaga kesehatan. Kalau guru tenaga kesehatan ditambah terus, nanti dia juga minta izin pindah ke kota lagi, ngikutin suaminya. Tapi kalau penyuluh, 3 desa 1 keliling hari-hari dia. Kasihan, saya minta ditambah. Pak Menteri Pertanian yakin juga minta tenaga penyuluh. Nah, kami pemerintah provinsi kami bantu dengan baju seragam dia, sepatunya. Kabupaten juga kami tambah. Sekarang kami ciptakan penyuluh-penyuluh swadaya, bukan penyuluh yang lagi. Kami kasih honor dia Rp800.000 1 bulan dari dana APBD. Ada yang 400.000. Nah, itu kami upaya untuk agar penyuluh itu mampu bertahan dan mampu penyuluh swadaya bisa menjalankan membantu petani-petani. Siang malam dia bantu. Kena hama lahannya, penyuluh yang turun pertama kali. Pengamat hama harus turun. Nah, ini semuanya. Makanya saya bilang tadi, kita ini butuh pangan, kita butuh makan. Sampai hari kiamat tidak butuh yang lain. Betul. Kalau jalan rusak masih bisa dilewati. Tapi kalau tidak ada beras, tidak ada nasi, kita mau teriak kemana? Benar kan? Betul. Nah, kolaborasi antar kabupaten. Ada kabupaten atau kota yang tidak memiliki lahan, dia harus kerjasama dengan kabupaten atau kota yang memproduksi padi. Jangan beli jauh-jauh, cukup di situ MOU kerjasama. Nah, banyak pola-pola yang harus kita samakan. Pokoknya, apabila pangan kita goyah, goyahlah suatu negara. Betul. Betul. Kalau pangan goyah, goyahlah suatu negara. Nah, itu prinsipnya yang itu harus dijaga, betul ya, supaya betul, jangan goyah. Ya. Kedaulatan pangan nomor 1. Betul, harus nomor 1. Ya. Dah, Pak, kita tadi bicara banyak soal pertanian, lalu kemudian perikanan. Nah, kita sekarang beralih ke UMKM, Pak. Ini Bapak menggunakan batik ya. Saya baru lihat ini motif batiknya yang luar biasa bagus sekali, unik sekali. Nah, mungkin bisa diceritakan, Pak. Dan di depan kita juga sudah ada contoh beberapa motif batik yang
luar biasa. Apa Pak ini? Ya. Jenis batik apa? Mungkin bisa diceritakan Jadi sedikit. ini yang saya pakai sekarang ini disebut dengan sasirangan. Sasirangan. Ya, jadi ini khas dari Kalimantan Selatan, Oke. di bawah binaan Ibu Gubernur, kemudian juga di bawah binaan Ibu Bupati, kemudian turun ke UMKM yang ada di Kalimantan Selatan, khususnya di Tanah Laut ya. Mm-mm. Nah, ini coraknya macam-macam. Ada Oke. corak bunga, nanti ada corak hewan, kemudian ada Oh. corak rumah Banjar. Nah, ini tidak hanya sampai di Jakarta sekarang, ini sampai luar negeri sekarang. Oh, udah diekspor juga ya Udah Pak ya? diekspor Wah, luar juga. biasa. Jadi ini kita pakai sebagai membantu para UMKM yang memproduksinya. Hmm. Ya, jadi tiap hari Kamis atau Jumat, nah, kita wajib memakai ini. Nah, baik pejabat maupun sampai dengan pegawai rendahan. Hmm. Nah, ini kita siapkan juga di anggaran untuk membelinya. Oke. Nah, jadi itu salah satu pemasaran. Yang kedua, nah kita sering mengikutkan di expo-expo ya. Nah, baru saja sekarang di JCC. Nah, kita mengikutkan ini. Kemarin di EKN, Ibu Kota Negara juga kita ikutkan, UMKM kita berangkatkan untuk ikut di sana. Oh, oke. Dan alhamdulillah ini menjadi kebanggaan. Hmm. Nah, kemudian UMKM juga merasa terbantu. Jadi tidak hanya untuk baju, tapi kita juga ada topi kondang namanya. Hmm. Nah, itu kondang. khas dari Tanah Laut, juga dari Sasirangan. Oh. Nah, jadi UMKM sana tidak hanya kain Sasirangan, banyak UMKM lain yang menciptakan misalkan alat rumah tangga, kemudian juga UMKM sektor pangan, sektor Oke. makanan. Nah, ini UMKM ini sekarang sedang kita bangkitkan agar mereka khusus pada hari jadi, kemudian ada event-event tertentu, mereka saya wajibkan, saya bebaskan tidak bayar, mereka menggelar Oh, dagangannya. iya, Nah, pameran lah seperti dagangannya ya. tiap minggu itu hari Minggu, hari Jumat mereka ada terus. Kemudian pada event-event misalkan tablik akbar, nah, kemudian hari jadi apapun, nah mereka hadir juga. Dan mereka kita berharap mereka adalah rakyat kita yang mencari rezeki di sektor pangan harus kita kedepankan. Tapi kita bikinkan mereka lebih higienis, lebih terjamin kesehatannya. Nah, macam-macam situ. Sekarang yang lebih ini kan UMKM di bidang kopi. Nah, jadi selain bahan produknya kita siapkan juga, kemudian untuk nyajikannya juga kita kasih pembinaan melewati koperasi dan perdagangan. Kemudian ada dinas perindustrian yang membina mereka. Inilah yang harus kita naikkan semua. Kemudian ada tas-tas. Nah, tas purun ya. Nah, kemudian yang dari enceng gondok. Nah, itu juga kita aplikasikan semua. Nah, harganya murah-murah, tidak perlu kita beli ke Plaza Indonesia, tas bermerek ya, LV dan sebagainya, itu juga tidak kalah loh kita pakai, ya kan? Nah, jadi ini kita sajikan dengan excellent untuk mereka semua. Luar biasa. Tapi meningkatkan pertumbuhan tadi, Pak ya. Ekonomi kreatif yang ada Betul, di ekonomi kreatif masyarakat. kita bisa jalan. Dan pada event-event pariwisata, kemudian ada gelar apapun, nah mereka tampil. Nah, tapi kalau misalkan buka gelar, saya hadir di situ, itu saya diskon. Oh, oke. Nah, misalkan harganya 130.000, 100 saja saya bilang. Nah, 30 saya subsidi dari saya sendiri. Itu waktunya habis. Cepat habis. Semacam promo ya, Pak ya. Nah, itulah. Jadi yang jual UMKM-nya senyum dia, pulang dengan gembira. Sama seperti kita melaksanakan gelar pasar murah. Ya, ketika mereka pulang memeluk satu kantongan beras, mententeng minyak goreng, kemudian membawa gula, senyum cerah di wajah mereka, itu saya sangat gembira. Mereka merasakan. Padahal mungkin setahun satu kali ada pasar murah di situ, karena harus muter kan. Nah, saat itulah mereka gembira. Pernah satu kali ada seorang nenek yang nanya, bisakah aku beli bawang ini 1/2 kilo? Oh, nggak apa-apa, boleh nek, 1/2 kilo. Ketika dia keluarkan uangnya, uang 2.000-an semua, uangnya buruk-buruk lagi. Begitukah rakyat kita? Bawa pulang saja, nek. 1 kilo bawa pulang, enggak usah ini. Coba, rakyat harus kita buka dengan sentuhan hati. Harus kita dekat, kita rangkul dia. Sama kalau ada pentol, ya semua gratis, saya bilang pentol silahkan makan. Ketika mereka berebut, mereka menikmati, walau sebiji pentol, tapi nikmat dia rasakan. Kalau dia melihat saja begini berarti ada pengharapan untuk kita.
Betul kan? Betul, Kalau mereka yang berdiri di situ melihat kita berdiri begini, berarti ada pengharapan. Ada berapa gerbong di situ, sudah ambil aja semua, nanti kita bayar. Kalau satu gerobak 1,5 juta kali 5, udah nggak apa-apa, itu aja Iya, yang iya, kita iya. kerjakan. Nggak ada Berbagi ya, maksud Pak, lain, ya. tidak Iya. ada yang lain, Betul, ya. betul, Semuanya betul. ikhlas. Yang penting prinsipnya bekerja ikhlas, bekerja keras, bekerja tuntas tanpa balas. Tanpa balas ya. Biarkan yang di atas yang membalas Biarkan semuanya. itu. Lillahi ta'ala. Lillahi ta'ala. Luar biasa sekali. Nah, ini Pak, selain tadi kita sudah bicara potensi pertanian, di kelautan, lalu kemudian tadi juga bicara UMKM. Saya penasaran juga potensi pariwisatanya nih Pak. Baik, Nah, apa ya. yang kira-kira Bapak bisa rekomendasikan untuk para wisatawan yang mungkin nanti akan berkunjung ke tanah laut? Kira-kira tempat-tempat apa Pak yang bisa dikunjungi? Baik, ada beberapa tempat pariwisata Ya, yang kalau kita mau melihat pantai, ada yang disebut dengan Pantai Batakan, Pantai Batakan. Pantai Takisung, Pantai Suarangan, ada 12 pantai di sana. Wah, oke. Ya, nah 12 ini ada yang sudah kita rapikan dan betul-betul itu ada kurang lebih 5 pantai. Nah, selebihnya masih alami. Dan itu masuknya pun agak susah. Nah, itu kita jaga dulu. Ya, kemudian antara jarak ibu kota ke tanah laut hanya 1 jam. Oh, Yang paling dekat ke pantai itu hanya tanah laut. Tidak oke. ada yang lain punya Iya, iya. pantai. Nah, fasilitas di pantai itu kita siapkan semua. Ada gazebo-nya, ya. Kemudian ada penginapannya, ada tempat makannya, kemudian tempat santainya. Di pantainya juga seperti di Ancol, ada perahu, ada pisang, semuanya. Kemudian di seberang sana ada pulau, yang mau ke pulau juga kita siapkan perahunya. Nah, semuanya sudah kita siapkan di sana. Nah, dan pada malam tahun baru 2024 tadi, itu sebanyak hampir 100.000 orang di pinggir pantai itu. Berdiri aja susah. Semuanya di sana. Bayangin, mobil sampai 5 kilo macetnya. Oh. Saya masuk pakai trail. Nggak bisa pakai mobil, pakai trail saya masuk. Nah, ngecek di sana mantaunya. Belum di Pantai Takisung, belum di Pantai Suarangan. Semuanya potensi yang menghasilkan PAD. Oke. Nah, tapi kalau kita mau menghasilkan PAD, kelengkapan, kenyamanan untuk pengunjung juga harus kita siapkan. Ya. Nah, itu untuk pantai. Ada lagi tempat pariwisata, yaitu tempat ziarah alim ulama. Ya. Itu jadikan tempat pariwisata. Juga banyak di sana. Kemudian sedang saya renov, saya mau perbaiki itu adalah benteng, salah satu benteng Oh. di sana. Peninggalan sejarah juga ya, Pak? Betul, peninggalan sejarah. Jadi Belanda itu turunnya di Pantai Batakan. Nah, perang terjadinya di benteng Batakan itu, Benteng Tabunio namanya. Nah, itu masih ada benteng-bentengnya. Kita mau sedang relief, kita sedang mau urusin dengan cagar budaya alam. Nah, itu kita tumbuhkan lagi. Karena itu membelah lokasi perangnya itu kita jalan raya. Jadi mau saya pakai sisi dua itu. Jadi orang bisa melihat kiri dan kanan. Seperti di luar negeri. Nah, untuk masuk ke benteng itu membelah di tengah, sebelah sini masih ada reliefnya, sebelah kanan masih ada reliefnya. Nah, itu potensi yang harus kita angkat kembali. Kemudian ada yang disebut yang rekreasi hutan anggrek. Nah, itu udah anggrek juga banyak di sana. Nah, itu juga akan kita bangkitkan lagi. Kemudian ada lagi potensi yang disebutnya tempat kera banyak di sana. Kita naiknya perahu, susur sungai, banyaklah. Pokoknya ke depan itu hanya ada dua. Selepas dari kita PAD batubara, hanya ada dua, yaitu sektor pertanian dan sektor pariwisata yang harus kita bangkitkan. Maka yang menjadi kepala dinas pariwisata harus orang-orang yang punya visi ke depan, orang yang mau di lapangan, orang yang mau untuk pelayanan. Oke. Mau di lapangan dan mau juga. Ya. Pelayanan juga harus kita Pelayanan harus jaga juga ya, harus Pak kita ya. jaga juga. Belum kita kulinernya, Betul. ya ada soto Banjar. Ya, pasti Ya kita kan? kenal banget, Pak. Belum ikan-ikan yang enak. Wah, itu potensi yang harus kita buka ke depannya. Kita sajikan. Orang sekarang kalau dari Banjarmasin ke Tanah Laut, kalau 1 jam aja, orang enteng, Pak. Saya pernah tanya, yang disebut dengan Malioboro-nya Tanah Laut, orang Banjarmasin datang, saya tanya, Pak, kenapa mesti ke sini? Satu-satunya Pak ada yang seperti ini. Kan dari Banjarmasin gak jauh. Nggak ada Pak, kami sambil ngobrol juga udah nyampe katanya. Ya. Iya kan? Nah, jadi kalau pariwisata semahal apapun kalau kita menyiapkan, tapi orang puas dengan pelayanan, Ya kan? orang pulang dengan senyuman. Betul.
Betul, betul. Itu yang penting kita tadi fokusnya pada pelayanan tadi. Ya, jadi Iya. pariwisata membikin Sasirangan juga ada tempatnya. Jadi tinggal bikin roadmap-nya aja mau kunjungan kemana. Ya, 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 nanti kita menarik, buka menarik. website kita, kita perkenalkan dengan dunia maya, buatan laut, udah alhamdulillah, Ya, ya, udah mulai banyak masuk. tempat-tempat yang mana yang kira-kira menarik ya, kita Iya, promosikan lah. betul. Ya. Betul, untuk menjaring para Kemudian wisatawan. sisa-sisa galian tambang juga kita jadikan tempat pariwisata. Oke, Nah, nanti danaunya tuh kita bikin apa namanya padi apung. oke. Ya, jadi padi apung tuh di atas air itu bisa tumbuh. Itu temuan kita. Sekarang udah diakui. Ya, jadi kita Tumbuh daftar. di atas danau gitu Pak ya? Udah danau di atas sungai Oh, biasa juga. oh, Jadi tidak di darat saja. oke. Kita perlu olah tanah. Kalau padi apung, kita tinggal menyiapkan styrofoam, kita taruh di atas pot seperti hidroponik. Oh, Nah, kita oke. tinggal kasih pupuk sedikit-sedikit terukur. Kalau yang ada pupuknya kan dihambur. Ya. Nah, kalau ini enggak terukur pupuknya. Dan tumbuhnya bagus sampai 7 ton per hektar. Luar biasa. Ini penemuan baru nih. Iya. Ini perlu diekspos lagi nih, Pak. Betul, oke ya. Ya. Nanti kita ekspos. Nah, baik Pak. Menarik sekali tentunya perbincangan kita hari ini, pemirsa. Tapi sebelum kita tutup perbincangan ini, marilah kita dengarkan pernyataan penutup atau closing statement dari Bapak Syamsir. Baik, Silakan ya. Bapak. Terima kasih, saya merasa berbahagia dan menghimbau kepada kita semua bekerja dengan hati, bekerja dengan ikhlas, bekerja tuntas, bekerja keras tanpa minta balas. Yang penting bagaimana kita mengabdikan pengabdian kita ibarat sebuah waktu dan kita. Ini waktu, ini kita. Kalau kita lengah dengan waktu, kita akan ketinggalan oleh waktu dan tidak akan bisa mengejar waktu lagi karena waktu tidak pernah menjemput kita kembali. Hari ini harus lebih baik dari kemarin dan besok harus lebih baik dari hari ini. Untuk siapa? Untuk kita semua, untuk bangsa, untuk negeri, untuk Banua dan untuk tanah laut yang cemerlang, tanah laut yang tangguh, tanah laut yang hebat ke depannya. Tidak ada yang tidak bisa kalau kita saling bergandengan tangan. Ibarat tiang di salah satu masjid Wali Songo, dari pipilan-pipilan kayu bisa diikat dengan kuat sampai hari pun dia masih kokoh berdiri. Kebersamaan dalam membangun sebuah kabupaten, sebuah provinsi, sebuah negeri adalah suatu kenyataan yang harus kita lakukan. Apabila kita bersama, insya Allah Tuhan akan membantu kita. Kalau kita tidak bisa, ada Tuhan yang akan menyelesaikannya. Semangat terus untuk membangun negeri, terutama untuk sektor pangan. Apa yang digagas oleh Bapak Presiden terpilih, Bapak Prabowo, Pak Menteri Pertanian Amran Sulaiman, kemudian juga pihak-pihak lain, kemudian juga dari Pak Menteri Dalam Negeri, yang mengarahkan bagaimana cara yang lebih baik untuk membangun negeri ini. Sukses terus dan saya selalu bangga dengan hasil ciptaan dalam negeri. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Sama-sama. atas kehadiran daripada kesempatan kita hari ini. Baik pemirsa, demikian bincang-bincang bersama pejabat Bupati Tanah Laut Bapak Syamsir Rahman. Program Teras Negeri tentunya akan kembali dengan sejumlah kepala daerah yang memberi inspirasi untuk kemajuan negeri. Saya Feza Aditya beserta kru pamit undur diri. Sampai jumpa.